Kamu seorang seismolog yang bekerja di Observatorium Geologi. Di pagi hari, kamu ngecek alat pemantau aktivitas seismik dan nyetel berbagai instrumen. Kemudian, kamu ngecek pergerakan lempeng tektonik dan tiba-tiba salah satu perangkat menampilkan sinyal aneh. Kelihatannya sih mirip gempa bumi kecil. Kamu langsung mencatat getaran ini dan melanjutkan pekerjaanmu. Tapi sinyalnya terus berulang. Sesaat kemudian, perangkatmu menangkap sinyal yang sama untuk ketiga kalinya. Dan kamu langsung tahu kalau ini bukan gempa bumi karena sinyalnya terlalu lemah. Peristiwa ini terus berulang tiap 26 detik, mirip seperti denyut nadi. Jantung manusia berdenyut di dekat pusat dada. Denyut bumi juga berasal dari pusatnya, yaitu khatulistiwa. Kamu manggil spesialis lain dan ngasih tahu mereka tentang fenomena aneh ini, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan lebih jauh. Lagi pula, kamu juga nggak bisa nentuin sumber denyut ini. Kamu telah sampai di sumber getaran tadi, tapi nggak melihat apa-apa. Tanah di bawah kakimu masih aja bergetar, dan kamu nggak tahu menahu alasannya. Pada tahun 1960-an, pulsar mikroseisme ditemukan oleh seorang seismolog asal Amerika Serikat. Setelah lebih dari 50 tahun, ilmuwan di seluruh dunia masih belum memahami karakteristik dari fenomena ini. Mungkin planet kita punya jantung yang terdapat di keraknya, lalu bisa bergetar setiap 26 detik. Menurut para peneliti, pusat getaran ini mungkin terletak di bagian selatan atau khatulistiwa dari Samudra Atlantik di Teluk Gini, yang juga dijuluki dengan nama Bight of Bonny. Tiap musim dingin, getarannya semakin kuat, tapi kemudian melemah lagi pada musim panas. Saat para ilmuwan mulai menjelajahi tempat ini, mereka berteori kalau laut bisa menciptakan denyut. Landas kontinen bumi dihantam oleh ombak hingga dasar lautnya rusak. Fenomena ini mirip seperti permukaan meja yang dipukul dengan tangan. Coba deh duduk di dekat meja dan taruh tanganmu di atasnya. Minta temanmu untuk duduk di hadapmu sambil mukul meja. Ada getaran kan? Gelombang laut yang menyapu garis pantai juga menghasilkan efek yang sama. Mungkin ada yang kurang sependapat, kemudian bilang kalau ombak ada di seluruh lautan, nggak cuma di khatulistiwa. Ya, tapi area tersebut paling banyak disinari matahari. Energi matahari bisa menyebabkan badai dan angin kencang serta mempercepat arus laut. Pada tahun 1980, para geolog juga mendeteksi kalau getaran bumi akan semakin kuat selama badai, yaitu saat ombak dahsyat menerjang pantai. Nggak semua ilmuwan sependapat dengan teori ini sih. Beberapa peneliti meyakini kalau bumi kita berdenyut karena aktivitas seismik. Aktivitas ini berasal dari gunung berapi yang terletak di salah satu pulau di Bight of Bonny, dan denyut terkuatnya berada di dekat gunung berapi. Tapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, getaran bumi terjadi di semua bagian di Teluk Gini. Makanya mereka nggak bisa ngebuktiin kebenarannya. Denyutan planet kita ternyata nggak cuma berasal dari dalam. Bumi dikelilingi dengan halo bercahaya tipis. Bentuknya terus berubah dan berkilauan dalam berbagai warna. Dengan bantuan peralatan khusus, kamu bisa melihat rupa bumi kita seperti berada di dalam gelembung berdenyut tak beraturan. Ketinggiannya 80-640 km di atas permukaan bumi. Gelembung ini dinamakan sebagai ionosfer. Lapisan partikel bermuatan ini memisahkan atmosfer atas dari ruang angkasa. Dengan kata lain, di lapisan ini kamu akan tahu di mana kamu masih bisa bernapas dan di area mana saja yang berupa ruang hampa. Stasiun Ruang Angkasa Internasional terbang di dalam ionosfer. Sebagian besar satelit kita juga bergerak di dalam batas gelembung yang berdenyut. Fenomena alam ini bisa mempermudah sekaligus menginterupsi sistem komunikasi dan navigasi. Ionosfer membantu sinyal radio dan GPS agar sampai ke gadget kita, tapi juga bisa mengganggu koneksi yang sudah stabil. Faktor penentunya adalah jumlah dan kepadatan partikel bermuatan. Sinar matahari menghilangkan sejumlah elektron dari gas yang mengelilingi planet kita. Kemudian partikelnya menjadi bermuatan. Partikel ini membentuk ionosfer, tapi bentuk dan ukurannya terus berubah. Penyebabnya karena bumi berputar pada porosnya dan matahari nggak menyinari bumi secara merata. Pada siang hari, ionosfer selalu lebih besar dari malam hari. Karena pola ini, ionosfer berdenyut dan terus bergerak. Ketidakstabilan ini memperpendek umur satelit yang mengorbit
orbit bumi dan membuatnya nggak berfungsi. Sinyal radio dan GPS melewati ionosfer lalu dipantulkan dari partikel bermuatan. Sinyal ini akhirnya bisa bergerak ke tempat tujuannya seperti ponsel, navigator, dan perangkat lain yang memiliki GPS dan penerima radio. Selain berdenyut, bumi juga berdengung. Suara berisik ini disebut juga sebagai the hum. Bunyi ini nggak bisa direkam, tapi 2-4% manusia bisa mendengarnya. Di seluruh dunia, banyak orang ngomongin soal dengungan misterius yang mengganggu istirahat dan konsentrasi mereka. Dengungan ini bahkan bisa mengikuti mereka kemana aja. Mungkin kamu juga pernah mendengarnya dan nggak begitu memperhatikan. Tapi begitu mendengarnya, kamu nggak akan bisa pura-pura nggak dengar. Sejumlah penduduk desa di Skotlandia menggambarkannya sebagai suara berfrekuensi rendah yang terdengar berat. Ada juga situs web di internet yang dilengkapi dengan peta penyebarannya. Di situs ini, para saksi di seluruh dunia bisa menjelaskan soal suara berisik misterius ini. Getaran berfrekuensi rendah ini sudah ada di mana-mana dan sulit terdengar oleh telinga manusia. Sebagian orang mengatakan suara ini menyerupai bunyi pesawat terbang di atas kepala, tapi lebih tenang. Sebagian lainnya bilang kalau suara ini mirip seperti suara mesin truk yang menyala di dekat rumah. Mereka bisa mendengarnya di jalanan saat dalam perjalanan pulang. Bahkan suaranya akan makin keras saat mereka rebahan di tempat tidur. Apa kamu pernah dengar suara ini? Kalau pernah, kamu bisa menandainya di peta. Sebuah catatan yang berasal dari abad ke-19 juga menggambarkan suara yang mirip dengan the hum ini. Tapi untuk pertama kalinya, media mulai menyingkap fenomena ini pada tahun 1970-an di Inggris. Sejak saat itu, banyak teori mulai berseliweran di kalangan ilmuwan maupun komunitas yang berusaha memburu dengungan ini. Sebuah hipotesis juga mengklaim kalau dengungan ini berasal dari lalu lintas kendaraan yang sedang ngebut di jalanan, atau bisa juga karena ada banyak pesawat yang melintas di langit. Dengungan dan getaran dapat dihasilkan oleh stasiun listrik, pabrik, peralatan industri, dan ventilasi udara besar. Sebagian orang meyakini dengungan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan kerak bumi di bawah air laut, tapi belum ada yang berhasil membuktikannya. Kebanyakan orang mendengar the hum ini di kota besar, dan pastinya mereka sering mengeluh soal ini dan mendesak adanya investigasi. Tapi semua upaya pencarian belum membuahkan hasil yang berarti. Kemungkinan 4% manusia memiliki pendengaran unik yang bisa menangkap gelombang suara berfrekuensi rendah. Dan menurut salah satu teori, sumber dengungan ini berasal dari sinyal radio khusus yang digunakan di seluruh dunia untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Sinyal ini bisa bikin pendengarnya merespon, dan seolah-olah mereka telah mendengar sedikit dengungan. Peristiwa ini terjadi saat energi radiasi bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak manusia yang merangsang saraf pendengaran, kemudian menciptakan halusinasi pendengaran. Tapi teori paling mantul berasal dari kota Sausalito di California. Banyak penduduknya bisa mendengar the hum, dan para ahli biologi memperkirakan hal ini disebabkan oleh ikan. Ada banyak ikan toadfish di pantai barat Amerika. Ikan ini bisa menghasilkan suara unik yang nggak bisa terdengar dengan sendirinya. Tapi gelombang suara yang berasal dari ikan ini bergema pada bangunan yang terletak di dekat pantai. Resonasinya menghasilkan the hum. Bahkan satu ikan pun mampu menghasilkan suara ini. Bayangin aja gimana berisiknya saat ribuan hewan laut ini ngeluarin suara secara bersamaan. Tapi suara ini nggak cuma terdengar oleh penduduk di dekat pantai. Orang yang tinggal di pusat kota juga bisa mendengarnya. Karena gelombang suara yang dihasilkan oleh ikan nggak bisa merambat sejauh ini. Teori tersebut langsung dibantah. Planet kita bukan satu-satunya tempat yang bisa berdengung. Pada tahun 2020, para ilmuwan merekam dengungan misterius di Mars. Bunyi bip ini terdengar tenang dan panjang serta tersebar di permukaan planet merah ini. Terkadang, bunyi ini agak berubah karena gempa Mars yang juga masih jadi misteri. Gempa di planet kita terjadi karena gerakan lempeng tektonik. Tekanan terakumulasi dan dilepaskan di kerak, sehingga menimbulkan gempa bumi. Tapi di Mars, nggak ada lempeng tektonik. Jadi gempa Mars seharusnya nggak terjadi di sana.